Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamis fatahlik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalimat puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wal inayah. Pada penghujung bulan Zulhijjah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, anugerah kekuatan iman, anugerah sehat jasmani dan rohani, sehingga kita mampu sekuat tenaga melangkahkan kedua kaki kita, menghadirkan diri kita di rumahnya Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Harapan kita tak lain tak bukan hanya satu, mudah-mudahan segala aktivitas amaliyah pada hari ini dan hari-hari yang lalu senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat masalah senantiasa tercurah ke hadirat besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib senantiasa mengajak dan berwasiat kepada diri khatib khususnya, umumnya kepada para jamaah Masjid Al-Ittihad ini, mari senantiasa kita mencoba berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita menjadi takwa haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang mampu menumbuhkan kesadaran untuk sami'na wa atona, senantiasa mendengar dan taat melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah, dan takwa yang mampu menumbuhkan sebuah kesadaran sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah judul atau tema, yaitu aspek-aspek untuk memperoleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan bersamaan pada saat ini, kalau kita tengok putra putri kita kurang lebih 2 hari ke depan akan memasuki pergantian tahun pelajaran. Oleh karena itu, ini perlu kita sadari dan kita sikapi. Apakah kita membiayai menyekolahkan anak pada satu lembaga pendidikan, apakah akan nanti menghasilkan sesuatu ilmu yang bermanfaat atau tidak? Ataukah selama kurun waktu tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi, apakah putra putri kita berhasil secara keilmuannya? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam sebuah hadis, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamis fatahlik. Ada sebuah perintah dalam hadis ini, ternyata kun aliman, jadilah kau orang yang berilmu atau mu'allim. Yang kedua, au muta'alliman,
jadilah kau penuntut ilmu yang mau belajar. Yang ketiga, aus mustami'an, jadilah kau yang setia senantiasa mendengarkan keilmuan Allah. Dan yang keempat adalah au muhibban, cinta terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dasar inilah pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mencoba berusaha menghadirkan sebuah keterangan dari para alim ulama dalam sebuah kitab yang dikenal dengan Ta'lim Muta'allim, kitab yang dihadirkan dalam sebuah lembaga pondok pesantren. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa bulaghatin wastibarin wa irsyadil ustad wa tuliz zaman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sebagai orang tua yang memiliki zuriyah, yang memiliki keturunan putra putri yang akan kita sekolahkan untuk belajar atau menuntut ilmu, jangan harap bukan sekedar apakah lembaga pendidikan itu bagus, tidak juga, tetapi mari kita tengok keterangan ulama. Ulama mengatakan, ala la tanalu ilma illa bisittatin, ketahuilah, la tanalu ilma, tidak akan diperoleh, tidak akan sampai al ilmu pengetahuan illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Mudah-mudahan putra putri nanti kita yang akan memasuki tahun pelajaran terbaru 2023-2024 akan memiliki 6 aspek ini, sehingga yang diharapkan oleh orang tua akan tercapai, sehingga masa depannya akan cerah. Apa faktor yang pertama atau aspek yang pertama? Zakain, cerdas. Seseorang yang tolab ilmu, seseorang yang menuntut ilmu harus memiliki kecerdasan. Berbicara masalah cerdas memang bentuknya relatif, bisa disebabkan oleh zuriyah atau gen atau keturunan, tetapi kecerdasan juga akan dipengaruhi faktor rizki yang dikonsumsi oleh seseorang. Jangan salahkan Allah apabila kita memiliki putra putri, kita sekolahkan di lembaga pendidikan yang begitu populer atau favorit, tetapi kenapa kecerdasan tidak dimiliki? Mari kita sebagai orang tua bermuhasabah, introspeksi. Apakah rizki yang kita berikan, rizki yang kita infakkan kepada putra putri, apakah ada unsur yang namanya haram ataukah subhat? Yang kedua, wahirsin, ada sifat kemauan, ada sifat rasa mau untuk belajar, ada motivasi untuk menuntut ilmu. Apalagi pada era sekarang ini, seorang ayah tidak mungkin, seorang orang tua jangan memaksakan kehendak menuntut ilmu kepada putra putrinya kalau dalam diri putra putrinya tidak memiliki wahirsin, kemauan pada lembaga yang akan ditekuninya. Yang ketiga, wabul logotin, biaya. Ini dilematis. Biaya pendidikan di negara Republik Indonesia yang tercinta beraneka ragam, karena memang pemerintah belum mampu menghadirkan perekonomian biaya untuk kelangsungan pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan. Namun jangan berkecil hati sebagai umat Islam. Tetap besar kecilnya biaya tergantung sesuai kemampuan kita, sehingga kita tetap melaksanakan dan memenuhi kewajiban untuk menuntut ilmu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, wastibarin, aspek sabar. Seorang talab ilmu, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu di dalam proses kegiatan belajar mengajar harus memiliki sifat sabar. Andai kata sifat sabar ini tidak dimiliki, mohon maaf,
maka tidak akan diperoleh keberhasilan ilmu yang dia pelajarinya. Yang kelima, wa irsyadil ustad, guru yang berkompeten, guru yang membimbing. Dan yang terakhir adalah watuliz zaman, lama waktunya untuk menghasilkan ilmu, untuk memiliki ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Watuliz zaman, lama panjang waktunya. Tidak bisa satu hari abrakadabra, simsalabim, bisa saja 1 tahun, 2 tahun, bahkan tahunan. Sehingga apakah sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan perguruan tinggi, itu lama proses menjadi kesarjanaannya. Oleh karena itu, 6 aspek ini kalau dimiliki oleh seorang penuntut ilmu atau muta'alim, insya Allah ilmunya akan diperoleh. Mengapa demikian? Kalau seseorang sudah memiliki ilmu, insya Allah Allah akan angkat derajatnya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kamu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Iman dan ilmu senantiasa berdampingan. Iman tanpa ilmu, maka ibadahnya akan carut marut. Ilmu ada tetapi iman tidak, akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini di penghujung bulan Zulhijjah, apalagi kurang lebih 3 hari ke depan kita akan memasuki pergantian tahun baru Islam. Mari dengan semangat hijrah, dengan semangat berpindah dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal yang baik. Pada saat mempersepsi tentang ilmu, mari 6 aspek ini senantiasa kita tanamkan kepada putra putri kita, sehingga akan memperoleh ilmunya di dalam proses belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza asraq li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdur rasuluh sayyidi khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwadina wa zurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.